Persiapan secara pribadi ya ini ya, aku sih nggak ada yang spesial, kayak tetap ngejalanin kewajiban terus. Jawab, saya juga mau nyapa sama Bang Iwan. Jadi kalau inspirasi sih ya standar lah ya, dari banyak hal, terutama peristiwa pribadi dan banyak referensi dari musik-musik yang lainnya juga. Jadi kalau misalnya jawabannya lebih panjang lagi tuh ya banyakkan pengalaman-pengalaman pribadi lah ya, coba diapresiasiin lewat manifestasi lewat sebuah lagu. Iya kan, banget, senang banget ya. Mau gimana pun ini ya kehormatan lah buat aku pribadi. Orang meeting kayak gini aja bareng sama Bang Iwan juga udah seneng banget. Terus kalau persiapan secara pribadi ya ini ya, aku sih nggak ada yang spesial, kayak tetap ngejalanin kewajiban, terus tetap mandorin tukang yang lagi bangun rumah. Kalau persiapan sih nggak gimana, pasti nanti kita bakal terima materi lagu dan lain sebagainya. Untuk sejauh ini ya tetap jaga kesehatan lah, untuk tetap jaga protokol kesehatan juga supaya nanti juga tetap aman ketika nanti ada ya swab test antigen atau PCR buat acaranya. Nah, mau bagaimanapun ya aku setuju dari omongannya Umi Wan tadi bilang bahwa apakah musik sebagai hanya hobi ataukah menjadi jalan hidup atau kayak way of life lah bahasa Inggrisnya gitu. Karena bagaimanapun ketika aku secara pribadi ngelihat sosoknya Bang Iwan dalam hal ini gitu, yang aku contoh tidak hanya musiknya, tetapi kalau buat aku melihat musik itu kan ekspresi dari kita punya cara pandang, cara pikir, dan itu karena kita seni, lewat seni dan kita representasikan atau kita wujudin dalam bentuk karya musik. Yang aku pelajari ya way of life ya, cara hidupnya. Musik hanya cuma kita mengekspresikan apa yang kita jalani gitu, dan itu bisa lewat gejala-gejala sosial yang kita tangkap. Kalau aku kan masih wilayahnya di dunia percintaan. Kalau Miwan kan udah banyak hal, udah lebih menyeluruh, bahkan bisa bersuara lewat musik. Dan itu ya aku sangat belajar dari cara bagaimana Om Iwan memandang kehidupan. Ya, makanya kemarin aku bikin melukis senja juga belajar untuk melihat hubungan sosial kan nggak cuma tentang cinta, perasaan antar cewek sama cowok, ya banyak. Iya, betul. Wah, pasti saya untuk kolaborasi dengan banyak. Dekat ini kita lagi garapin album bareng sama Virgo karena kita satu label gitu. Yang mudah-mudahan awal tahun 2022 itu bisa dirilis. Iya, betul. Tuh. Iya, tadi aku udah bacain. Oh, ini ada lagi. Oh, iya. Siapa? Kalau nggak ada spesifik. Kadang-kadang dipaksa-paksain di tempat ini, tempat yang bagus. Mau di tepi sungai, tepi pantai, di atas gunung. Kalau lagi susah aja. Tempatnya harus sepi dan jangan banyak distraksi gitu. Kayak aku pribadi ketika baru punya anak satu gitu ya, itu susah banget bikin lagu selama 2 tahun lebih lah ya. Karena setiap kali genjreng pasti dipanggil. Ayah bikin susu, ayah nangis, ayah ganti popok, itu susah. Dan bisa bikin lagu ketika jalan keluar kota dan keadaan sepi gitu, entah itu di mobil atau di kamar dan sebagainya. Kayak contoh aku baru ingat, aku pernah bikin lagu gara-garanya aku mampir ke salah satu tempat Wakatobi namanya, karena tempatnya indah banget. Aku paksa bikin lagu nggak bisa, ternyata pas sudah nyampe rumah baru bisa. Dan lagu itu baru bisa jadi ya nongolnya pada saat udah pergi dari tempat yang bagus, malah pada saat lagi di rumah dan sepi sendirian di kamar. Asmara Nusantara. Dan itu kan bener-bener aku ngikutin apa yang ada caranya Om Iwan pada saat itu nyanyi gitu. Jadi kalau misalnya Om Iwan punya waktu dengan lagu aku judulnya Asmara Nusantara nih. Konsepnya namanya kalau nggak salah bahasa cinta apa warna cinta gitu, aku bingung deh. Jadi itu kayak kita nyampein perspektif kita masing-masing tentang cinta itu seperti apa lewat karya-karya kita. Jadi kita bakal bikin Virgo 5 lagu
aku 5 lagu dan itu nanti dikumpulin jadi satu. Dan kita punya, karena ini 2 orang dengan cara bermusik yang berbeda, yang disitulah yang mungkin jadi tantangannya, karena kita masing-masing di challenge untuk waktu itu kita workshop berdua tapi harus bikin lagu untuk kita sendiri dan ada beberapa untuk barengan gitu, supaya nanti ada semacam kayak melebur untuk jadi satu lagu dan dikolaborasiin di satu album kayak gitu. Paling sulit terakhir itu lagu Tolong sama lagu Melukis Senja. Lagu Tolong itu kayaknya aku ngulang-ulang di kalimat ref pertamanya itu kayaknya sampai ratusan lebih. Jadi tolong katakan pada dirinya itu terus diulang-ulang sambil bawa mobil dari Bintaro sampai Halim Perdana Kusuma, sampai naik pesawat turun di Surabaya sampai balik lagi itu diulang terus, itu selalu diulang-ulang. Dan aku bermasalah memang dengan lirik yang kalau nggak cocok itu selalu diulang. Begitupun lagu Melukis Senja juga kesulitannya ada pada ending waktu itu. Sampai dibikinnya itu ada berapa kota? 5 kota di Parepare, kemudian nyambung di Bintaro, nyambung ke Kendari, nyambung ke mana lagi, Singasari di mana sih? Di Bali, sorry. Terus terakhir di Brebes baru jadi lagunya. Di jalan terus bikin lagunya. Habis di jalan terus ya. Iya. Kalau aku pribadi, aku udah selesai dengan masalah tentang lagu itu harus ABCD itu. Aku udah gak pikirin itulah. Yang pasti yang sekarang aku pengen, yang terus aku lakuin saat ini adalah ngebagikan gagasan-gagasan aku mungkin lewat lagu-lagu percintaan. Karena ya kata orang tua aku bilang, kamu potensial untuk menyampaikan apa yang nggak bisa disampaikan oleh profesor sekalipun. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh musisi. Sebab yang dilakukan oleh musisi itu kan masukin gagasan. Kalau ditambah lagi omongan orang tua itu, dia bilang musisi itu kalau perang lewat lagu itu nggak perlu berdarah-darah dan nggak ada negosiasi, pasti menang. Jadi ya udah, yang aku lakuin sekarang yang bikin lagu ya mau katanya itu pasarannya soal cinta, ya tetap yang aku lakuin adalah aku bikin gagasan, nyampein sesuatu yang menurut aku mungkin ini akan indah, ya aku lewat lagu-lagu yang aku bikin. Ya gitu. Kalau nggak berkarya gimana mau diingat? Bertanya-tanya tuh. Iya. Belum lagi. Iya benar. Kedepannya banyak menemukan kelancaran, kemudahan, hal-hal yang lebih menakjubkan lagi. Selamat ulang tahun.